Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman, kita pada sore hari ini kembali lagi berkumpul bersama Ahlan Ramadan di hari ke-16 puasa. Nah, ada backsound. Nah, sebelum kita mulai Ahlan Ramadan pada sore hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya mengajak teman-teman semuanya untuk kita sama-sama meluruskan niat, karena sejatinya sesuatu itu akan menjadi besar karena niatnya dan akan menjadi kecil karena niatnya juga. Jadi saya ingin memberi teman-teman waktu 30 detik untuk sama-sama kita meluruskan niat. Kita niatkan bahwa pertemuan pada sore hari ini adalah semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah dengan cara mengisi waktu-waktu kita melalui kebaikan-kebaikan. Meluruskan niat dimulai. Oke, nah teman-teman, sebelum kita diskusi lebih lanjut nih pada sore hari ini, saya ingin mengingatkan ke teman-teman untuk mohon untuk tetap bersama kami sampai siaran nanti selesai gitu. Dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung pada hari ini, saya ajak teman-teman untuk berdonasi juga gitu, berdonasi dengan cara tara. Sebentar, mana taranya? Nah, ini. Jadi sebetulnya Ahlan Ramadan ini teman-teman diadakan dalam rangka untuk penggalangan dana untuk pengadaan ventilator Indonesia. Ventilator Indonesia ini digagas oleh Insinyur Syarif Hidayat. Beliau adalah alumni Salman gitu, pembina Salman, dan kami sebagai penyelenggara Ahlan Ramadan ini juga merupakan alumni Salman gitu. Dan mudah-mudahan dengan berdonasinya kita untuk penggalangan ventilator Indonesia ini, untuk pengadaan ventilator Indonesia ini adalah jalan kita berjihad melawan COVID-19. Seperti itu, teman-teman. Nah, pada sore hari ini, kita sudah kedatangan tamu spesial. Kita akan Dev. Dev. Halo. Nampaknya ini Bu, jaringan Bu. Di Blitar Oh, soalnya. jaringannya ya? Hanif di Blitar jaringan soalnya, di tempat. Oke. Tapi bukan jaringan di tempat aku ya? Bukan ya? Bukan. Insya Allah bukan. Enggak, ini saya juga ini kali ini lagi ada di rumah yang di Bandung. Ini kan rumahnya tuh di apa ya? Turun naik gitu daerahnya Sukahaji Baru ini. Jadi saya pikir apa sinyal di sini, ternyata bukan ya. Bukan, Terus di rumah ini lagi ada dua juga, lagi ada yang punya forum, ada anakku lagi bicara dari brand ya, lagi punya, dia setiap jam segini juga ada live juga. Jadi kita lagi ngatur-ngatur duduk supaya dia di sebelah mana tidak saling mengganggu. Ya Bu. Bu Tina Amran sudah hadir Bu? Udah ya. Sudah hadir, alhamdulillah. Ya. Nanti kita menunggu Hanif. Ya. Jadi kita menunggu Hanif ya? Iya, sebagai moderator. Iya, betul. Iya, sampai ini barusan teman-teman ini sambil nunggu Hanif, saya melanjutkan ini ajakan donasi untuk negeri ya. Pembuatan masalah ventilator Indonesia. Bisa teman-teman ini mumpung muncul juga di ini di layar ya, bisa scan langsung ini, kita kerjasama dengan Rumah Mas Salman, insya Allah bisa langsung ini ya, bisa langsung di donasi di sana, ada QR scan juga ada. Nah gitu. Oke. Nah ini ada Hanif lagi muncul, alhamdulillah. Ya, mohon maaf teman-teman dan Ibu karena tiba-tiba tadi hilang koneksinya. Iya ya. Sebentar.
Oke. Siap. Nah, saya share screen lagi ya. Tadi sudah saya masuk suaranya tadi sudah sampai mana ya kira-kira? Sampai udah di QR, sampai di donasi tadi. Baik, silahkan Hanif dilanjutkan ya. Nah, siap. Terima kasih, Kang. Nah, jadi teman-teman tadi ya, jadi saya mengajak teman-teman semuanya untuk berdonasi supaya nanti ketika sudah di akhirat, ketika sudah waktu sudah berjalan itu, ketika kita ditanya ya, dulu ketika pandemi menghadang Indonesia, kamu sudah berbuat apa gitu. Jadi saya mengajak teman-teman semuanya untuk berdonasi untuk pembuatan ventilator Indonesia. Nah, jadi untuk diskusi pada sore hari ini, kita sudah kedatangan oleh sosok inspiratif, yaitu Ibu Elidawati Ali Omar. Nah, beliau hari ini akan berkisah tentang hijab histori Indonesia. Kalau misalnya teman-teman, mungkin sekarang teman-teman rasakan bahwa selembar kain yang menutupi, yang melindungi kepala teman-teman, kemudian melindungi kepala ibu teman-teman, kakak adik teman-teman, teman-teman sendiri, dan seluruh perempuan di Indonesia ini mungkin biasa ya selembar kain ini. Tapi tak disangka ternyata selembar kain ini tuh menyimpan sejarah yang luar biasa. Selembar kain ini menyimpan perjuangan yang luar biasa dari pendahulu-pendahulu kita. Gitu. Kalau misalnya teman-teman tahu ya, kalau di zaman dahulu itu kerudung ini adalah sesuatu yang kontroversial. Ketika orang memakai kerudung itu banyak sekali penolakan-penolakan atau stigma-stigma yang kemudian hadir gitu. Nah, maka dari itu kita akan mengulik sejarah hijab di Indonesia, bagaimana kemudian akhirnya selembar kain ini bisa dengan merdeka kita gunakan, bisa sangat umum digunakan gitu. Nah, jadi pembicara kita kali ini, Ibu Elidawati Ali Omar. Beliau adalah CEO dari L Corps dan founder dari Al Zata Hijab. Mungkin teman-teman sudah nggak asing lagi ya sama Al Zata Hijab, L Corps gitu. Al Zata Hijab ini merupakan satu brand di Indonesia, merupakan pionir dari brand fashion hijab, brand fashion muslim di Indonesia. Dan kemudian L Corps ini juga sekarang sudah berkembang sangat pesat, sudah ada 8 brand yang dibawahi oleh L Corps, yang kemudian nanti kalau kita dengarkan cerita dari Ibu L ya, L Corps ini tuh sebetulnya tujuannya itu untuk syiar gitu, untuk menyebarkan Islam seluas-luasnya. Nah, tanpa saya cuap-cuap lebih jauh lagi, jadi saya langsung saja menyapa Ibu L. Assalamualaikum Ibu L. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Hanif. Iya, bagaimana Ibu L kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah, saya sejak hampir 2 bulan nggak ke Bandung ya, nggak ke kantor, nih hari ini ada di Bandung. Ya. Alhamdulillah Ibu. Tadi juga Ibu sebelum ini dimulai juga barusan banyak sekali ya meeting-meeting yang Ibu lakukan gitu selama work from home ini. Ada aja, banyak sih enggak, tapi ya ada aja. Kadang dempet-dempet gitu ya. Iya. Baik Ibu, sekarang kita langsung saja ya Bu masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang saya ini penasaran sekali gitu, ingin menanyakannya kepada Ibu L. Oh, nah, apa itu? Iya, pertanyaan pertama nih Bu. Sebagai founder Al Zata Hijab Bu, apa sih sebetulnya makna hijab bagi Ibu L? Kenapa pada akhirnya dari sekian banyak potensi yang Ibu bisa kembangkan gitu ya, Ibu akhirnya memilih hijab sebagai sarana Ibu untuk berjihad. Mangga Ibu L. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini umumnya saya sempat tanya sama Mbak Hanif tadi, ini audiens saya kira-kira siapa? Usianya berapa begitu ya? Ternyata ini umumnya anak-anak muda ya, mungkin sebagian masih di kampus dan sebagian lagi baru beberapa tahun selesai lah ya dari kuliahnya begitu.
Jadi anak-anakku sekalian, pertama saya tentu berterima kasih diberi kesempatan untuk bisa berjumpa dengan kalian semua dan bisa sharing ya, lebih sharing pengalaman. Mulai saya mungkin juga dulu berada di Salman ya, sampai kemudian pada hari ini saya ternyata menjadi seorang wirausaha. Jadi kalau bicara tentang makna hijab itu, Hanif juga sudah tadi menyampaikan gitu di awal. Ternyata selembar hijab ini sangat penting sehingga membawa kita ke dalam banyak sekali perubahan ya, tidak hanya di seorang muslimah gitu, tetapi juga kepada bangsa ini. Ya. Jadi kalau saya berpikir makna hijab itu dimulainya tentu dari yang jauh gitu ya, jauh sekali. Usia kita berbeda, barangkali saya seangkatan dengan orang tua kalian. Tadi sebenarnya orang yang saya ingin kenalkan sebenarnya tadi itu sudah bergabung di forum ini, tetapi ternyata beliau juga bentrok gitu, namanya Ibu Tina. Ibu Tina ini adalah orang yang memakai hijab pertama kali, ya kerudung ya, dulu kita nyebutnya kerudung. Kerudung pertama kali di ITB tahun 78. Nah, karena umumnya ini yang mengadakan ini, kita ini terkait ya, teman-teman juga mengadakan program Ahlan Ramadan ini juga terkait dengan ventilasi dengan Salman begitu. Bahwa sebagai seorang alumni sejarah, ya jadi saya dari jurusan sejarah ya, itu tidak dipungkiri ya, di dalam sejarah kita ada pengetahuan kita bahwa sejak abad 19 ya, sudah ada gerakan mengenakan, sudah ada ide ya, mungkin belum gerakan, tetapi sudah ada, kita mengenal tokoh wanita Sumatera Barat, Rasuna ya. Sekarang di Jakarta disebutnya Rasuna Said gitu ya, namanya diabadikan. Beliau adalah tokoh dalam sejarah, dan ia juga orang yang sudah mulai menutup aurat ya, menutup kepalanya, dan sesuai dengan ajaran Islam. Lalu di gerakan Padri juga ada ya, mengingatkan, mengarahkan tentang kembalinya kita Muslim ke ajaran Islam. Lalu juga ada di tahun berapa ya, tahun 18 sebelum tahun 1900 begitu, ada kalau tidak salah namanya Sa'al Usman kalau tidak salah ya, itu juga membuat buku ya tentang kembalinya kita ke ajaran Islam, dan itu semua tuh ada kaitannya dengan menutup aurat ya bagi wanita, bagi muslimah. Nah, tetap karena Indonesia ini ketika di abad-abad tadi yang dibicarakan itu kita di bawah penjajahan Belanda ya. Jadi sebelumnya kita Muslim ya, Indonesia ini sudah ada beberapa kerajaan Islam, terus kemudian kita dijajah, dan pada saat penjajahan itu muncullah gerakan-gerakan adanya orang ingin kembali ke ajaran Islam, dan salah satunya mengangkat tentang kerudung. Nah, tetapi yang saya alami ya, karena ini menyangkut sharing, jadi apa yang saya alami adalah ketika di tahun, mungkin saya itu kelas 2 SMP waktu itu, SMP saya di Panatayuda, namanya SMP PGI. Saya lahir di Kediri, sempat masa kecil saya di Padang, dan mulai SMP saya ada di Bandung.
Panatayuda itu ke Salman nggak jauh, ya. Terus SMA saya di SMA 1, ke Masjid Salman juga nggak jauh. Ketika tamat kuliah, saya kuliahnya di Unpad, kampusnya di Dipati Ukur, juga ke Salman nggak jauh. Kalau saya mau ke SMA, biasanya turunnya di Taman Sari ya, dan mesti ngelewatin Gelap Nyawang. Nah, baru masuk ke SMA satunya di belakang situ. Ya. Di belakang Salman ya, ke arah Gelap Nyawang. Nah, jadi ketika bicara kerudung, keluarga saya juga keluarga yang religius ya. Orang tua juga guru agama Islam, kakek saya juga ustadz, buya ya di Sumatera Barat, dan juga termasuk pensiar juga begitu. Namun kehidupan kita waktu itu, guru agama saya, dia memakai kebaya atau memakai baju kurung, pakai selendang, ya. Di umumnya begitu, ya, umumnya begitu. Termasuk juga ibu saya ya. Nah, jadi yang memakai kerudung waktu itu siapa? Yang memakai kerudung waktu itu sekolah-sekolah PGA ya, ada sekolah PGA atau pesantren. Kalau di Bandung itu ada Persis ya. Mereka memakai kerudungnya tuh dililitkan di kepala. Jadi kalau orang pernah melihat foto-foto zaman dulu di sekolah berasramanya Diniyah Putri di Padang Panjang, ya seperti itu kurang lebih yang dipakai juga di pesantren Persis ya di Kota Bandung. Nah, tetapi tiba-tiba di kelas 2 SMP saya mendengarkan langsung ceramah dari namanya Ustadz Bambang Pranggono ya. Nah, beliau yang pertama kali saya dengarkan langsung bahwa ini loh sebenarnya yang harus dikenakan oleh wanita Muslim kalau dia sudah balik gitu ya. Lalu kemudian saya dari kelas 2 SMP itu juga sudah aktif di Salman ya. Sudah kemudian mengikuti kegiatan Karisma sebagai adik mentoring. Jadi saya di Salman mulai dari tahun 78-79 sampai kemudian saya kuliah, tadinya jadi adik mentor, menjadi kakak mentor, dan kemudian jadi pengurus ya. Jadi lama sekali saya memang ada di Salman. Nah, masa-masa SMA itulah masa yang paling saya lihat perjuangan terhadap pemakaian kerudung ini ya luar biasa. Kalau dikatakan umumnya ya saya sampaikan guru agama Islam saja di sekolah-sekolah itu dia tidak menutup kerudung sebagaimana hari ini kita menutup kerudung gitu ya. Ya mereka memakai selendang saja. Lalu tiba-tiba malah kerudung itu muncul dari tahun 78 ya, kita menyebutnya Unitina ya, yang di TB itu orang tuanya tinggal di Cimahi, dia dia dari TK dari SD itu sekolahnya di sekolah Katolik ya. Terus kemudian di ITB di tahun keberapa itu beliau mengenakan jilbab ya, memakai kerudung. Dan pertama kali dia memakai kerudung, dia cerita sama saya, dia datang ke kampus, ke hari itu ada ujian, saya lupa lagi ruangan apa, tapi yang jelas itu ruangannya nampaknya besar, dan ketika dia datang, dia memakai kerudung itu, hampir semua orang menyingkir ketika dia masuk. Seperti melihat orang aneh gitu ya, memakai kerudung itu. Dan dia bukan orang yang nggak dikenal, dia bahkan orang terkenal. Dia mulai bisa dari main piano, dia menwa ya, menwanya juga bukan komandan juga ya, main tenis bisa, macam-macam kegiatannya dia bisa ya. Terus tapi dia tuh berubah. Perubahan itu terjadi kenapa? Karena kalau kami zaman dulu, jadi saya SMA tapi Tina udah kuliah ya,
kita itu bertemu dengan banyak sekali ustadz ya, ustadz yang betul-betul banyak membukakan pikiran, banyak membukakan hati kita gitu ya. Jadi dulu ada ustadz-ustadz yang kami kalau kemana-mana kami ikuti, misalnya Ustadz Rusad Nurdin ya, ada Endang Saifuddin Ansari. Nah, kalau di ITB barangkali nih itu adalah juga guru ustadz-ustadz yang mengajar agama Islam di ITB. Sampai sekarang ada yang masih hidup ya, yang ustadz-ustadz yang pada waktu itu juga sudah diikuti oleh para mahasiswa itu Pak siapa nih namanya? Miftah Farid begitu ya. Beliau alhamdulillah di usia sekarang beliau sehat ya dan masih juga bersiar ya. Terus kemudian ada Pak dosen saya Pak Mansur Suryanegara, barangkali pernah membaca bukunya yang terakhir itu Api Sejarah ya. Yang membuka pikiran itu juga adalah orang-orang ini, dan yang paling fenomenal tentunya di Salman kita ada tokoh besar Bang Imad, ya, Bang Imaduddin yang biasa kita kenal namanya. Nah, ada program juga dulu, ada program LMD sampai sekarang ada ya, ada SII, dan ada yang pada masanya zaman saya SMA itu ada mentoring. Mentoring itu teman-teman ya bisa bayangkan, barangkali teman-teman yang mengenal karisma dalam beberapa tahun ini mungkin anggotanya hanya ratusan barangkali. Zaman kami itu anggotanya ribuan. Jadi bisa 2.000 orang, bahkan lebih ya. Pada suatu waktu itu, periode ketuanya siapa gitu, bahkan hampir sampai 3.000 orang. Dan itu setiap minggu pagi, itu ada grup-grup mentoring itu sampai memenuhi tidak hanya Salman dengan halaman, dengan rumput, tapi juga Taman Ganesha. Dan kala itu di Kota Bandung itu lagi terkenal geng motor, ya kebut-kebutan motor di Jalan Dago. Ya. Jadi kayak ada dua kutub yang berkembang, satu memang hora-horenya anak-anak remaja, ya yang nongkrong lihat kebut-kebutan di Jalan Dago, tapi ada juga di belakang Jalan Dago ada kegiatan karisma ini. Nah, yang membuat perubahan kemudian adalah di karisma inilah kemudian remaja-remaja Kota Bandung. Jadi kalau karisma ini dulu memang anggotanya itu umumnya remaja. Ya, saya juga nggak tahu sekarang apa mahasiswa atau masih remaja gitu ya. Di zaman saya itu kemudian ada muncul grup-grup di atas SMA, ya ada grup mahasiswa. Tetapi sebelumnya memang itu umumnya remaja, dan di situ mudah sekali orang mau masuk Salman, karena di Salman juga ada bimbingan belajar, ya gratis gitu ya. Kalau teman-teman anak kalian pernah melihat ada Sony Sugema, ya bimbingan belajar, itu saya dulu diajar oleh almarhum Mas Sony. Ya. Beliau meninggal muda ya, Mas Sony. Terus ada apa? Saya dulu kelas 2 SMA sudah manggung di Balai Sarbini. Ya. Balai Sarbini sekarang disebutnya ya Balai Sarbini ya di Jakarta. Dulu, tapi saya manggungnya dari teater Salman. Jadi saya main teater dulu di Salman. Ya. Terus saya juga vokal grup juga di Salman. Ya. Terus main basket juga di Salman. Jadi di Salman itu nggak hanya sekedar kita menuntut ilmu di minggu pagi itu, tapi di hari-hari lain, sesudah pulang sekolah, kita banyak sekali aktivitas yang bisa kita ikuti di lingkungan Salman. Nah, kegiatan-kegiatan di Salman ini mau tidak mau, yang jelas ada sudah ada figur ya di Salman, ya Unitina tadi yang memakai kerudung, beliau adalah aktivis Salman, ya orang yang juga sangat dekat dengan Bang Imad dan para ustadz-ustadz lainnya, termasuk ya tadi yang saya sampaikan Pak Miftah Farid, Endang Saifuddin Ansari, terus kemudian Rusad Nurdin, dan banyak lagi ya tokoh-tokoh besar, tetapi memang pada umumnya sudah almarhum gitu ya semua. Disitulah mulai ya Salman menularkan berkerudung ini kepada pelajar-pelajar yang masih SMA begitu.
Dan ada di kala itu saya pakai kerudungnya belum pergi ke sekolah, belum memakai kerudung. Saya SMA tahun 80 sampai 83 ya. Kenapa? Karena memang orang tua kita tuh susah sekali mengizinkan kita memakai kerudung. Ya. Banyak sekali ketakutan-ketakutan kalau anak gadisnya memutuskan pakai kerudung. Nah, kenapa? Lingkungan sudah jelas tidak menerima. Ya. Tadi seperti Unitina itu ke kampus saja dia yang begitu terkenal, yang begitu aktif di mana-mana, tapi orang sampai menyingkir gitu ya ketika dia datang pertama kali memakai kerudung. Ya. Dan kalau kita di SMA itu memang tidak boleh ya peraturan itu memakai seragam. Jadi aturan memakai seragam itu tidak menutup kepala. Ya. Menterinya masih ingat itu, Menteri Daud Yusuf ya waktu itu. Jadi untuk semua orang-orang yang memakai kerudung, diminta sebelum masuki kampus, mereka melepaskan kerudungnya. Nah inilah yang diperjuangkan, yang betul-betul dibantu oleh senior-senior kita waktu itu di Salman. Kenapa saya sebut senior? Karena waktu itu saya adalah orang junior, orang yang masih menjadi adik mentoring ya. Terkenal sekali ya misalnya di SMA 3 gitu. Di SMA saya ada juga yang seangkatan saya pertama pakai kerudung itu namanya Irma Gerazak. Seangkatan saya dan hanya kalau tidak salah hanya dia juga pertama kali dia yang memakai kerudung itu. Saya memakai kerudung ke masjid, kemana pakai kerudung, tapi kalau ke sekolah enggak. Nah, tamat kuliah lah, tamat SMA lah, kemudian saya langsung memakai kerudung gitu tahun 83 ya. Nah, jadi perjuangan memakai kerudung itu bahkan sampai ke DPR ya. Jadi bagaimana caranya supaya undang-undang itu bisa dirubah begitu. Jadi yang namanya peraturan itu yang seragam atas bawah misalnya ya mungkin putih abu itu boleh ditambahkan di kepalanya ada selembar kain ini ya. Nah, jadi perjuangan kita itu sebenarnya ya dalam rangka itu, dalam rangka memakai kerudung sebenarnya. Itulah yang betul-betul disupport ya oleh senior-senior kami waktu dulu di Salman. Bahkan sampai juga waktu itu tokoh Islam ya, tokoh Muslim dari Masumi yang terkenal ya, Pak Nasir gitu, Pak Muhammad Nasir, itu juga dihubungi ya supaya ikut membantu bagaimana caranya kita yang pakai kerudung ini tidak dipersulit ya. Nah, tetapi waktu berjalan ya, alhamdulillah kemudian kita melihat ya sebagaimana sunatullahnya ya, air mengalir semakin ditutup semakin mencari celahnya supaya dia tetap bisa mengalir gitu ya. Nah, itu juga lah yang terjadi dengan kerudung ini ya. Kegiatan di Salman sudah pasti sangat salah satu tempat yang sangat berpengaruh sehingga banyak orang, pertama tentunya di Kota Bandung, anak-anak remaja jadi mengenal bahwa ternyata muslimah itu kalau sudah menutup aurat harus memakai hijab begitu. Nah, istilah hijab itu sendiri kan baru belakangan ini ya kita kenal begitu, kita populerkan, dan salah satu yang mempopulerkan istilah hijab ini juga saya. Jadi ketika saya mengelola brand hijab Elzata ini, saya mau bikin apa sih di belakang Elzata ini? Apakah Elzata kerudung, apakah Elzata jilbab, atau Elzata scarf gitu ya. Nah, waktu itulah saya kemudian membuat Elzata hijab. Itu tahun 2012 ya. Nah, kembali ke dalam sejarah. Jadi, kemudian sebagai orang yang lama di Salman, begitu, mulai dari adik mentoring tadi ya, sampai kemudian menjadi pembina dan pengurus, saya ingat gitu, kita di Salman waktu itu diarahkan untuk setelah tamat kuliah mau ngapain gitu. Ya. Nah, yang juga berkembang ya seiring dengan kegiatan remaja ini adalah pengajian ibu-ibu, majelis taklim ibu-ibu.
Jadi di Jakarta ada di Al-Azhar, ada di Cutmutia, ya. Di Bandung selain di Salman pengajian ada ada pengajian ibu-ibu Salman kok gitu ya. Ada apa ya? Lupa saya namanya. Ada kursusnya juga, ada course-nya juga di samping pengajian. Terus ada lagi di Masjid Istiqomah, di Mujahidin dan lain-lain. Di Surabaya juga ada masjid yang aktif. Nah, seingat saya kemudian ada muncul Az-Zahra. Di dalam Az-Zahra itu waktu itu saya baru mau tamat, belum tamat, ada Teh Anna Rufaidah. Barangkali kalau belum kenal, Anna Rufaidah adalah juga tokoh pada zamannya. Anna Rufaidah dulu waktu saya SMP saya pernah mengikuti kegiatan pemilihan pelajar teladan, dan saya ketemu dengan Anna Rufaidah waktu itu dia dari SMA 8. Dia waktu itu dia menang jadi salah satu pelajar teladan karena dia yang dia bawa waktu itu kalau nggak salah desain. Jadi salah satu keterampilan yang dia munculkan adalah sebagai desainer ya. Nah, ketika beliau kemudian dia menjadi putri remaja. Putri remaja. Sekarang ada Putri Indonesia, saya nggak tahu ada hubungan apa enggak. Tapi yang jelas Putri Remaja itu dulu dikeluarkan oleh majalah Gadis. Satu grup dengan majalah Femina. Nah, jadi ada masanya yang memang itu jauh banget dengan kalian ya. Majalah Gadis itu ya para remaja dulu langganan majalah Gadis gitu. Dan tiba-tiba setelah dia menjadi Putri Remaja, Teh Ane ini Putri Remaja, Putri Indonesia waktu itu namanya, dia memakai kerudung. Ya, jadi pelajar teladan, terus menjadi putri, ya, terus dia memakai kerudung, itu juga sangat menghebohkan, ya. Terus Teh Ana kemudian keterima di di ITB, di Seni Rupa ITB. Nah, lahirlah kemudian lagunya Bimbo dengan Aisyah Adinda Kita. Aisyah Adinda Kita itu dikarang oleh Taufik Ismail. Pernah dengar Hanif lagu Aisyah Adinda Kita? Saya baca liriknya, Bu. Baca liriknya ya. Iya. Aisyah Adinda Kita gitu kan. Nah, pokoknya IPK-nya tinggi gitu lah ya. Terus anak berprestasi terus kemudian berhijab begitu. Berhijab. Nah, itu sejarahnya tuh memang demikian, sehingga memakai kerudung itu menjadi sesuatu yang berbeda, tetapi pada akhirnya karena ini adalah sesuatu ajaran yang memang selama ini tidak terperhatikan, atau ada gerakan yang memang kembali ya kita mempelajari arti-arti dari baca atau ngajinya kita gitu ya. Maka kemudian kita jadi mengetahui perintah-perintah Allah yang memang harus kita lakukan, itu adalah salah satunya kerudung. Dan kerudung ini sebenarnya kemudian bagaimana menjadi sedemikian marak di Indonesia, dan bahkan sekarang itu ada orang begini, dulu orang memakai jilbab itu susah gitu ya. Terus kemudian berhijab, terus kemudian mencari pekerjaan susah gitu ya. Tetapi sekarang orang justru dengan memakai kerudung katanya lebih mudah mendapatkan rezeki. Ya. Katanya ada artis-artis setelah memakai kerudung yang tadinya mereka khawatir gitu. Mereka memakai kerudung ini takut gitu ya, nanti bukan takut ya, ada kekhawatiran mungkin jobnya mereka berkurang. Sekarang ini malah setelah mereka memakai hijab, waduh, bahkan katanya pengakuan seorang artis ke saya nggak sempat Bu beli kerudung katanya, karena banyak banget brand yang mengirimkan kerudung ke saya, begitu kan, dan tentu menjadi di endorse ya. Lalu kemudian nah sekarang juga begitu, ada usaha yang kemudian bikin seputar hijab ya, kemudian sangat mudah gitu ya. Mendapatkan konsumen begitulah. Bahwa kemudian rezekinya membesar atau tidak itu hal lain lagi ya, kan ada sunatullah juga. Kalau kita nggak menguasai ilmu berdagangnya, ya tentu juga tidak
tidak kita dapatkan rezeki yang lebih besar begitu. Nah, tapi itulah kondisi sekarang. Nah, untuk mencapai sampai sekarang ada hal-hal yang mungkin perlu saya ceritakan, mungkin besarannya aja gitu ya. Di tahun 89 ya, tadi ada Azahra. Azahra itu ada beberapa desainer di dalamnya. Salah satunya Anur Faida, terus kemudian ada Feni Mustafa di dalam situ. Dan ini dua-duanya juga dari Salman. Azahra ini emang orang-orang dari Salman. Lalu kemudian saya tidak begitu ingat bagaimana ceritanya kemudian Azahra ini menjadi nggak ada lagi, dan kemudian Anur Faida berkarya sendiri, ya, menjadi desainer, dan kemudian brandnya Anur Faida. Lalu Ibu Tefeni Mustafa ini namanya sebenarnya Zulfaini ya. Tefeni ini kemudian membuat merek namanya Safira ya di tahun 89 ya. Nah, kemudian Safira lah Tefeni yang kemudian membangun yang menjadi timnya Tefeni ya, membantu Tefeni dari tahun 90 sampai tahun 2011 ya, tahun 2011. Jadi saya 21 tahun bekerja ya. Dan kemudian baru di 2012 berusaha. Nah, selama masa itulah 21 tahun atau sampai sekarang hampir sudah 29 tahun ya. Ada perubahan-perubahan mendasar. Perubahan kalau dari sisi sekolah ya, jadi orang jadi boleh ya pakai kerudung, terus bahkan kemudian terjadi perubahan sekolah-sekolah misalnya Muhammadiyah dulu ya muridnya juga nggak pakai kerudung, atau Al-Azhar dulu juga murid-murid nggak pakai kerudung ya. Nah kemudian sekolah-sekolah Islam sudah pastilah ya, termasuk PGRI itu dulu juga nggak pakai kerudung, kemudian semuanya berubah ya. Lalu kemudian ya di sekolah negeri juga kemudian boleh ya. Pegawai negeri nggak boleh, kemudian boleh. Di kantor-kantor di mana-mana dulu nggak boleh, kemudian boleh. Ya, jadi kemudian boleh itu terjadi di mana-mana. Kalaupun ada saat ini ada ya beberapa yang masih tidak mengizinkan, tapi sedikit sekali. Nah, bagaimana pengaruhnya melalui apa gitu ya? Nah, pada tahun-tahun tertentu, misalnya, saya ingat tahun 96 Tanah Abang itu berubah. Indikator, salah satu indikator usaha bisnis di Indonesia itu adalah Tanah Abang. Tanah Abang sudah lebih dari 50% mereka busana yang dijual itu sudah busana muslim. Nah, jadi dulu yang terkenal juga istilahnya adalah busana muslim. Ya. Nah, di mall-mall, jadi dulu itu nggak ada mall banyak kayak sekarang. Dulu ada Sarinah Tamrin. Di Sarinah Tamrin, pertama yang menjual hijab itu Ida Royani, artis ya, Ida Royani, tapi mungkin kalian juga berjarak. Tapi orang tua kalian mesti kenal Ida Royani. Terus yang kedua, Anur Faida, dan kemudian kami. Waktu itu, Safira masuk ke sana. Ya. Dan kemudian ya muncullah banyak sekali, sehingga satu lantai di Sarinah Tamrin itu ada khusus untuk desain, garis desain busana muslim. Dan mall yang sangat terkenal waktu itu adalah Pasaraya. Ya. Pasaraya Blok M, yang waktu itu disebut namanya Pasaraya Big and Beautiful. Nah, disitulah pusat sebenarnya fashion waktu itu. Nah, di salah satu lantai yang tadinya itu tidak ada, ya, kemudian muncullah lantai garis-garis desain busana muslim. Nah, disitulah desain busana muslim. Jadi ya banyak sekali desainer-desainer, dan pada waktu itu juga kita ada membuat kita buat yayasan waktu itu, kalau nggak salah Yayasan Karima. Itu ada sekitar 10 apa 13 orang di situ, perancang-perancang busana muslim. Ya sudah jelas ya, Anur Faida, Ida Royani, Feni Mustafa udah jelas gitu. Tapi ada orang-orang lain juga, ada namanya Ibu Minawati Sarja, ada Ibu Hermina, ada Ibu Ati Harman, dan ada berapa lagi gitu ya yang menjadi anggota di situ. Sampai sekarang kami punya WhatsApp grupnya ya. Yang jelas semuanya lebih senior dari saya, kecuali tentunya Tefeni gitu. Lebih senior dari saya dari sisi usia.
Mungkin ada yang sudah 70 tahun lebih gitu. Nah, karena di grup itu yang paling muda ini adalah kami gitu ya, di grup itu. Nah, ini kan sudah banyak ya, terus kemudian ada muncul asosiasi namanya APPMI. APPMI itu dilahirkan oleh Poppy Darsono, Asosiasi Pengusaha Perancang Mode Indonesia, APPMI. Sampai sekarang masih ada. APPMI kemudian yang terakhir mungkin 6 tahun, 7 tahun terakhir melahirkan apa yang disebut dengan Indonesia Fashion Week, ya, IFW. Nah, APPMI ini asosiasi mode yang membuat ada dua. Jadi ada bagian busana biasa, gitu menyebutnya busana konvensional, dan ada divisi busana Muslim. Ya. Nah, karena ini asosiasi perancang dan juga pengusaha, setiap tahun APPMI ini tentu mengeluarkan tren, statement. Tahun depan apa nih tren modenya? Ya, tahun depannya apa nih gitu. Nah, selalu. Nah, itu konsisten setiap tahun. Nah, sejak adanya APPMI ya, maka liputan pemberitaan untuk busana Muslim itu demikian meluas. Ya, dulu bukan ya, tentu belum melalui sosmed ya, YouTube ya belum, tapi melalui televisi, melalui media cetak ya, mulai majalah, koran begitu. Sebelum APPMI kalau nggak salah tahun 90 itu 90 apa 91 ada namanya Festival Istiqlal. Nah, ini pertama kali Festival Istiqlal ini membuat kegiatan tentang busana Muslim, ada seminarnya dan ada fashion show-nya. Jadi pertama kali waktu itu ada fashion show busana Muslim. Seingat saya juga panitia di situ. Itu di Hotel Borobudur, ya, Hotel Borobudur. Nah, itu diliput juga oleh media. Ya. Fashion show ini diliput dan tentu di liputan-liputan inilah yang kemudian membuat lebih banyak, lebih mudah diketahui oleh khalayak, oleh umum. Jadi ada Festival Istiqlal, ada APPMI melahirkan setiap tahun tren mode melalui fashion tendance, ya, mengeluarkan koleksi-koleksi yang tren yang akan muncul di tahun berikutnya. Kemudian sesudah itu banyak sekali lah yang muncul, ya, baik itu desainer, perancang yang bergerak di busana Muslim, maupun mungkin semacam asosiasi-asosiasi. Kalau tidak salah di Bandung itu juga ada namanya Asosiasi Perancang Busana Muslim Bandung, kalau nggak salah begitu ya, dan lain-lainnya. Kemudian sampai ke dekade Indonesia menjadi kiblat busana Muslim dunia, ya. Nah, sampai ke sana. Dibuatlah namanya IIFF. IIFF itu International Indonesia Islamic Fashion Festival, kalau nggak salah begitu. Panjangannya, ketuanya ketua yayasannya itu Pak Gilarsi, Mas Ugi kita nyebutnya, karena beliau itu ketua Karisma tahun berapa ya, sesudah Mas Widi, kalau nggak salah Mas Ugi ya, atau Mas Joko dulu, saya lupa nih ya. Nah, beliau di periode itulah dia melahirkan IIFF ini. Tentu di belakangnya ada beberapa lembaga ya, ada media, ada termasuk APPMI di belakangnya yang support ini, termasuk juga Safira ya, Ibu Feni Mustafa dengan Safiranya. Nah, IIFF ini melahirkan event namanya exhibition namanya Islamic Fashion Fair, Islamic Fashion Fair. Jadi banyak sekali memang kalau ke sampai sekarang ya, sampai kemudian muncullah banyak sekali ya. Di setiap, kita dulu menyebutnya hampir di setiap pengelolaan di Bandung udah ada toko busana Muslim. Ya, itu sedemikian kita melihat betapa selembar hijab kemudian yang tadinya susah dipakainya kemudian menjadi mudah, terus menjadi tren, ya. Tetapi hijab ini ya, kalau saya mau tambahkan,
sebenarnya hanya salah satu alat aja kalau kita sekarang melihat ya, untuk bagaimana kita sebagai Muslim di Indonesia ini mempunyai kesempatan untuk bisa secara merdeka barangkali lebih bisa melakukan hal-hal lainnya ya. Sesudah hijab, sesudah jilbab itu muncul apa yang kemudian hadir adalah hal lain lagi, adalah perbankan syariah. Bank Muamalat muncul rasanya di awal 90-an. Saya tahun 92 bertemu dengan Pak Safi Antonio, pakar Bank Syariah yang waktu itu menjadi profesional di Bank Muamalat. Ya, tahun 92. Kemudian Bank Syariah ini lahir, terus kemudian sulit sampai kemudian tahun berapa MUI sudah mengeluarkan fatwa, ya. Kita wajib kalau memakai perbankan syariah dan di luar itu haram, begitu. Itu fatwa MUI. Kemudian muncul apa lagi? Banyak lagi di zaman kalian ini banyak banget yang lahir ya. Sesudah itu muncul ya kosmetik halal, travel halal travel atau apalagi Muslim halal tour misalnya. Bahkan kita tahu ya negara-negara yang menjadi destination tourism, bagaimana mereka berlomba-lomba menjadikan negaranya menyediakan semua yang berfasilitas halal ya, termasuk Jepang ya atau Thailand ya, yang yang mereka ya muslimnya seberapa persen sih gitu ya. Tetapi justru kalau kita ke Jepang ya kita mudah menemukan makanan halal, atau kita juga bisa menemukan tempat kita sholat gitu ya di tempat-tempat umum di bandara atau di beberapa tempat wisata ya di Jepang. Nah, jadi halal itu ada yang mendasar tentunya halal food ya, halal food yang mendasar, karena yang akan dihisap itu ya juga adalah apa yang kita makan gitu. Nah, kalau kita mengenal kemudian betapa dahsyatnya pertumbuhan Wardah gitu ya, atau Paragon kita ya, company-nya itu karena Wardah mengusung halal. Dan itu di awal tahun 2010 atau di akhir atau sebelumnya 2 tahun sebelumnya lah ya, gencarnya Wardah mengusung halal. Udah panjang banget ya saya cerita tentang mulai dari selembar kerudung ini. Mungkin rehat dulu atau ada yang mau ditanyakan oleh Hanif? Jadi karena saya pemakai, pelaku juga hidupnya sepanjang sesudah tamat kuliah ya, sempat memang 2 tahun jadi asisten dosen ya, tapi kemudian kan memang berkecimpung di dunia hijab ini, jadi banyak ya yang bisa diceritakan gitu ya tentang perjalanan hijab di Indonesia. Iya. Wah, luar biasa sekali Bu perjalanan hijab sampai sekarang ini ya Bu ya. Iya, sampai sekarang ini. Iya. Nah, tadi saya juga baca-baca di kolom komentar ada yang berkomentar gitu ya. Wah, ini perjuangan hijab di tahun 80-an itu sangat luar biasa gitu. Nah, saya juga semalam baru saja coba baca-baca ya Bu ya, tentang sejarah hijab di Indonesia itu seperti apa gitu. Dan kemudian memang di tahun 80-an berarti itu Ibu waktu tahun-tahun Ibu kuliah ya Bu ya? Tahun 80-an saya sampai 83 kan saya tamat SMA tuh. Nah, 83 ke situ ya saya kuliah gitu. Iya, nah, ya dan saya baca ya Bu ya, ternyata tuh paham untuk berhijab itu memang sudah mulai terhembus ke mahasiswa-mahasiswa itu sejak tahun 80-an gitu. Betul. Apalagi dan saya membayangkan ya Bu ya, kalau di zaman sekarang ketika sesuatu isu itu merebak ke mahasiswa itu pasti nanti gerakannya itu diskusi kemudian disuarakan gitu ke DPR. Dan
Nah, saya penasaran Bu, ketika Ibu dulu muda gitu ya, ketika menjadi mahasiswa kemudian, dan di sekitar 80-an itu, bagaimana bentuk-bentuk gerakan-gerakan untuk memperjuangkan hijab itu, Bu, di tahun segitu itu. Iya. Dan kemudian apakah ada hambatan-hambatan juga, Bu, selama perjalanan memperjuangkan hijab itu? Ya, yang jelas dari tahun kalau kita berpikir menjadikan Unitina itu sebagai tombaknya gitu ya, tonggaknya gitu. Di tahun 78 beliau memakai kerudung dan itu di ITB, dan dia itu seseorang ya yang punya keterampilan banyak sekali, yang juga tokoh, terus dia memakai hijab, terus kemudian dijauhi orang gitu ya. Dan kita juga bisa bayangkan yang lain-lainnya memakai hijab pasti dijauhi orang, ya. Orang segan tapi kagum tapi nggak mau mendekat, misalnya begitu. Atau kalau saya misalnya jalan kemana-mana gitu kan orang suka ketemu ya diledek-ledekin kalau kita ke pasar, anak-anak muda dibilang gini, Bu Haji, assalamualaikum gitu kan, kita belum haji juga, gitu ya. Terus bukan assalamualaikum, dia bilang assalamualaikum. Lalu masuk kampus juga kayaknya saya juga termasuk ya sedikit sekali lah orang yang memakai kerudung ketika saya kuliah itu gitu. Tapi ya kemudian ketika saya menjadi ibu atau istri juga pertama kali misalnya kalau ada acara kantor suami saya ada kegiatan juga jarang sekali gitu. Saya juga termasuk yang pertama juga memakai kerudung. Jadi bisa dibayangkan angkatan itu tuh ada angkatan pelopornya memang yang di awal 80-an itu. Nah, gerakan itu jelas ya di waktu itu kemana-mana kita susah ya dengan kerudung. Jadi kita mau pergi, alhamdulillah saya waktu itu orang tua saya rezekinya baik gitu. Tahun 87 itu saya diajak pergi haji gitu kan. Nah, bikin paspor harus nggak boleh pakai kerudung gitu. Tapi kita kan nggak mau dong gitu ya. Jadi di Salman ini memang gerakan-gerakan itu kita dibantunya karena saya juga selama kuliah itu aktifnya di Salman. Di kampus saya aktif tapi nggak terlalu gitu. Zaman dulu itu masjid kampus yang betul-betul aktif itu adalah Salman. Sesudah itulah mungkin sudah 2 tahun 3 tahun dari tahun itu baru mulai itu masjid kampus Unpad gitu. Tapi yang mengaktifkannya adalah juga anak-anak yang dari Salman ini mungkin masuk Unpad jadi mengaktifkanlah kegiatan masjid Unpad begitu. Nah, tapi saya kebetulan memang aktifnya di Salman. Nah, jadi kita itu ya ke mana-mana gitu ya, ke pemerintahan ya, sampai yang ke DPR itu, ke polisi juga karena saya bikin SIM. Nggak boleh pakai kerudung, harus dibuka kerudungnya. Pasti kita nggak mau kan, akhirnya kita SIM terus dibukain kupingnya begitu ya. Oh iya. Kupingnya dilihatin, jadi bikin paspor juga kupingnya dilihatin. Gitu. Padahal jelas aja kalau paspor kan dikenali kita dari wajah kita. Tapi ya percuma aja dilihatin di foto kita di paspor kupingnya kelihatan, kenyataannya berhadapan kan kupingnya ditutup. Tapi itulah perjuangannya. Nah, gerakan apa? Sebenarnya itu gerakan itu tentu di masing-masing sekolah dengan jelas lah ya, Salman ini pusat aktivitasnya ya. Pusat aktivitasnya. Jadi kalaupun ada, kemudian muncul di sekolah-sekolah sesudah itu, tapi sesudah saya lah ya, ada yang disebut dengan rohis gitu. Kayaknya sampai sekarang ada rohis deh di SMA ya, ada ya? Iya, ada. Nah, tapi dulu itu awalnya nggak ada rohis. Masih ada sekarang. Nah, rohis itu sebenarnya itu juga disitulah juga kemudian belajar lebih mendalam tentang agama di luar jam pelajaran agama yang sudah kita pelajari di kelas. Nah, disitulah juga mengupas biasanya hijab. Jadi sebenarnya gerakan-gerakannya tuh nggak ada yang kekerasan apa tuh nggak ada. Ya masif aja gitu. Ya, jadi gerakannya nggak ada sih gerakan yang pakai kekerasan, nggak ada, semuanya pakai gerakan damai aja. Luar biasa ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu, kapan sebetulnya titik balik Indonesia gitu ya, akhirnya menjadikan hijab ini tuh menjadi sesuatu yang wajar gitu, sesuatu yang biasa. Titik baliknya itu sebetulnya pada saat apa Ibu? Kejadian di Indonesia.
Tahunnya sih saya juga nggak ini ya, tetapi nggak begitu. Jadi pada saat Salman itu ada gerakannya Darut Tauhid ya, A'agim. Ya. A'agim di Geger Kalong ya dengan gayanya Darut Tauhid. Salman di Masjid Salman, terus kemudian Masjid Salman ini menjadi mungkin apa ya? Banyak kok banyak kemudian datang dari masjid-masjid dari kampus-kampus lain seingat saya gitu karena saya di Salman jadi kita sering sekali menerima tamu baik dari masjid-masjid kampus atau dari masjid-masjid yang bukan masjid kampus misalnya Masjid Al Azhar dulu kan terus Sunda Kelapa begitu atau Sud Mutia kalau dari Jakarta dari Surabaya ada juga dari Bogor ya Al Ghifari Masjidnya IPB jadi ini kemudian apa ya merebak begitu kan ya. Dan saya rasa kemudian titik baliknya kapan nggak juga saya amati ya, tetapi kemudian memang ada suatu masa kalau kita melihat ya orang itu kita lihat semakin lama orang semakin apa ya cenderung mengaji, cenderung ikut taklim ya dan kembali ke masjid gitu. Itu ada apa namanya kalau di Salman kan ini ya kuliah tauhidnya Bang Imad ya. Terus kalau dulu ada juga Habibi ya. Habibi dengan Ijmi ya. Habibi dengan Ijmi terus kemudian yang tadinya. Nah, ini kan sulitnya kita memakai hijab mau tidak mau juga karena di pemerintahan itu memang awalnya kita ini seperti apa ya kayaknya kita ini dicurigai gitu membawa apa ya mungkin ada radikalisme atau apalah ya barangkali ya tapi ya kita sih sebenarnya nggak ada kaitannya dengan apapun dengan radikalisme tapi kemudian muncul di pemerintahan ya di menteri muncul Pak Habibie dengan Ijmi. Pak Habibie adalah figur apa seorang muslim yang taat ya kita tahu sampai akhir hayatnya beliau apa tahajud puasa Senin Kemis begitu ya dan itu cukup mewarnai di pemerintahan sehingga muncullah figur kayak Mbak Tutut gitu ya anaknya Pak Presiden terus pakai kerudung walaupun memang di sini kelihatan gitu ya rambut terus dia memakai apa seperti selendang atau kerudungan yang disampilkan begini nah, terus di sininya ada nah itu terkenal juga tuh dengan kerudung tutut gitu ya waktu itu. Lama-kelamaan sih memang semua peraturan itu berubah ya, tapi saya nggak tahu tahun berapa. Tetapi memang ada berbagai macam kegiatan yang kemudian membuat orang di Indonesia ini, oh ya saya punya uang, kenapa saya nggak haji? Jadi haji itu nggak harus tua dulu gitu. Dulu itu orang-orang Indonesia pergi haji itu umumnya udah tua-tua. Dan mereka malu gitu. Kalau disebut haji gitu tuh malu. Orang nggak biasa gitu. Riskan gitu. Sehingga kalau kita pergi haji, yang muda-muda itu orang umumnya menyangka kita orang Malaysia. Kemana-mana mereka bilang Malaysia. Ya. Bukan hanya melihat orang berjilbab, bukan hanya di Mekah ya, tapi juga di beberapa negara lain saya kemana orang menyangka kita itu orang Malaysia bukan Indonesia karena umumnya orang-orang Malaysia muda mereka haji, mereka umroh begitu ya. Terus, titik balik itu emang saya nggak tahu banget sih, tapi emang kemudian dengan munculnya ini ya fenomena adanya fashion show berbusana muslim walaupun pro dan kontra ya kan banyak yang kontra nggak boleh di-showkan, nggak boleh wanita berjalan melenggang-lenggok dan sebagainya. Kemudian ada ada lahir juga LRBM. Oh ya salah satunya lagi juga adalah muncul majalah-majalah muslimah lifestyle. Jadi mungkin mengenal Anda apa nih? Sorry habis ya. Putus. Sudah halo. Muncul lagi Bu ya? Ya. Oke muncul lagi. Ya. Jadi ada memang kemudian ada
yang sudah kayaknya sih gini, lifestyle melalui koran, majalah ini kan muncul, barangkali kalian masih nggak tahu, ada yang tahu majalah Nur apa enggak, ada yang tahu majalah Paras gitu ya, atau jangan-jangan sebelum Nur sih harusnya kalian tahu ya, majalah Nur harusnya. Paras, terus ada Alia, ada yang majalah-majalah khusus yang dulunya ada majalah yang kita sebut sekuler lah ya. Kemudian muncullah dengan lifestyle busana muslim gitu. Nah, dulu itu kalau kita mau diliput nih majalah busana muslim ini oleh media, itu liputannya hanya di bulan Ramadan. Jadi dulu itu sinetron-sinetron itu memakai, oh ya saya juga masih ingat, mungkin salah satu yang saya lakukan adalah karena saya bekerja di Safira, itu salah satunya adalah mensupport ini nih, apa sih di TV-TV itu kan ada program kajian gitu, pengajian. Nah, itu saya ke RCTI, terus waktu itu artis-artisnya itu kalau acara ceramah itu artisnya memakai kerudung. Artisnya tidak berkerudung, tapi kalau dia menjadi hostnya, dia memakai kerudung, gitu ya. Nah, itulah antara lain itu pelopornya Safira tuh di situ. Terus kemudian Safira setiap tahun, karena liputan tentang busana muslim itu hanya di bulan Ramadan, setiap tahun, tapi saya juga lupa tahun keberapa itu dimulai, kita membuat apa yang disebut dengan sebutan Lebaran bersama Safira. Lebaran bersama Safira itu diadakan sekitar sebulan sebelum Ramadan. Dan audiensnya sampai 200-300 orang. Itu 70% itu adalah media. Jadi acara itu memang sengaja kita adakan, bagian sebenarnya dari syiar, tapi juga bagian dari promosi gitu. Karena kita membuat fashion show tunggal, dan mereka meliput acara ini, dan itulah yang kemudian akan muncul di media, di rubrik-rubrik media begitu. Tapi itu juga kemudian saya juga lupa kapan itu kemudian busana muslim tidak lagi di bulan Ramadan aja diliputnya, ya sudah menjadi biasa saja gitu ya. Terus kemudian juga di TV-TV yang tadinya itu sinetron, itu disebutnya sinetron religi. Mungkin dulu zaman kalian kecil masih ingat barangkali sinetronnya Deddy Mizwar itu, PPT, Para Pencari Tuhan ya, enggak, sebelumnya ada juga dunia dunia apa sih, kayak kiamat gitu loh. Kiamat sudah dekat. Atau apalah itu favorit saya juga itu, Ibu. Ya. Nah, itu sinetron-sinetron yang muncul gitu, dan itu disebut sinetron religi. Dan itu hanya tayang di Ramadan aja. Di luar Ramadan ya nggak ada sinetron yang para artisnya berbusana muslim, itu nggak ada. Ya itu kapan mulai, itu saya juga lupa ya. Nah, itulah kalau menanya titik baliknya itu saya lupa deh. Iya. Nah, Ibu kalau misalnya bertanya tentang hijab ini ya, Bu, dan perjuangan sampai akhirnya seperti sekarang ini, sebetulnya apa sih, Bu, yang kemudian menjadikan hijab itu seterasing itu gitu dahulunya? Ya karena pertama kan kita dulu Islam sudah masuk, tapi kemudian kan masuk penjajah ke Indonesia, dan ketika kita di abad ke-18, ke-19, tentu yang kita temukan adalah pakaian-pakaian barat kan. Jadi Belanda atau Inggris yang menjajah kita, ataupun Jepang gitu, pakaiannya pakaian barat. Sehingga itu yang berkembang begitu kan. Nah, kenapa? Dan itulah yang dipakai sehari-hari gitu. Nah, yang jelas kenapa hijab itu sedemikian terasingnya gitu ya. Ya karena kita mengajinya saya rasa tidak mengerti, kita tidak membaca tafsirnya, tidak membaca arti dari Quran yang kita baca. Dan ada gerakan-gerakan memang kembali ke Quran, kembali memahami ajaran-ajaran yang disampaikan melalui Al-Quran, itu kan terjadi ya di dunia, nggak hanya di Indonesia. Ya kita tahu ada Ikhwanul Muslimin misalnya ya, Timur Tengah gitu ya, antara lain ya. Dan saya rasa juga ada misalnya di Iran, bisa
bisa menggulingkan kerajaan ya, diganti dengan yang baru ya, berhasil menggulingkan kerajaan begitu. Nah di Indonesia munculnya memang seperti yang kami ceritakan tadi. Nah ya memang kemudiannya ya kembali mengaji aja sih, kembali kita memahami. Makanya kemudian ada lagi muncul halal food, ada lagi muncul ternyata make up juga harus halal ya gitu. Oh ternyata kalau kita jalan-jalan ke Eropa ya kan, kalau kita jalan di luar Indonesia, gimana nih menemukan makanan halal? Gimana? Oh gitu. Kalau gitu mesti ada nih travel yang tour yang membawa halal tour begitu. Jadi pada dasarnya kalau menurut saya apa yang membuat kita sedemikian terasing dulu ya karena dulu kan kita dijajah lama sekali dan penjajah pakaiannya memang tidak memakai pakaian muslim, udah jelas ya. Nah, lalu yang kedua tentu itulah yang berkembang dan itulah yang difahami ya, dan secara bertahap kalau kita melihat bahwa selalu ada ya orang yang pro dan kontra, ada orang yang ingin kembali kepada ajaran yang sesungguhnya, tapi ada juga orang yang kontra gitu ya. Semakin kita mau kembali ke Al-Quran, semakin juga pada masa itu banyak orang yang untuk sebaliknya begitu. Nah itulah yang pro kontra yang di mana kita bisa istiqomah, kita membangun fokus gitu ya. Ya pada saat itu barangkali kita ya yang kita lakukan di Indonesia, saya rasa itu sudah menunjukkan bahwa dengan gerakan yang betul-betul walaupun tidak ada yang mengomandoi begitu, tetapi ini kan kebenaran itu nggak bisa dipungkiri dan pengajian di mana-mana, majelis taklim di mana-mana, sehingga orang juga kalau pulang haji walaupun dia nggak pakai kerudung, sesudah pulang haji dia kayak malu gitu, akhirnya memakai menutup auratnya. Ya, cukup atau ada lagi? Kalau dari segi pemerintah, Bu, saya baca itu sebetulnya di zaman dahulu tuh pemerintah itu juga sangat masif ya melarang penggunaan hijab di sekolah-sekolah, kemudian di mana-mana juga gitu. Nah itu kalau menurut Ibu agak putus suaranya Hanif, gimana? Sekarang sudah jelas Bu. Kalau dari segi pemerintah hilang lagi, nggak ada suaranya Hanif. Ibu, halo? Halo? Kalau gini. Ibu, sudah mendengar suara saya? Masih, tapi nggak ada suaranya, nggak ada suara moderatornya. Halo? Halo? Tes. Sorry, jadi koneksiku ya yang jelek ya. Halo? Tes, Ibu? Halo? Oh iya, udah dengar lagi ya? Iya. Aduh, maaf, ini sempat terputus. Kayaknya koneksi di sini. Juga yang iya. Iya, sebenarnya saya juga itu juga banyak ya Bu pelarangan dari pemerintah. Ke sekolah tidak boleh memakai hijab dan lain-lain. Nah itu kalau menurut Ibu sendiri sebetulnya apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi, Bu? Iya. Mungkin bisa melihat bahwa pada dekade kalian adalah ketika di Paris, di Prancis, pemerintahnya menolak orang berhijab, ya, ada ya, kalian tahu ya? Hanif membaca, di belahan dunia lain ada daerah-daerah yang juga melarang orang berhijab saat-saat sekarang. Iya. Halo, putus lagi ya? Halo. Sudah kedengar Bu? Kedengar Ibu? Sudah. Terdengar. Nah, jadi sesungguhnya segala sesuatu yang sebuah gerakan yang ingin kembali ya
kepada Al-Quran itu memang banyak tentangannya gitu ya. Dikhawatirkan banyak, nah ini ada kekhawatiran menimbulkan efek yang lain-lainnya. Ya. Misalnya di tempat lain yang tadi yang saya bilang ada di Iran ya terjadi penggulingan pemerintahan yang sah ya yang sebegitu perkasa begitu misalnya. Atau juga Ikhwanul Muslimin di Mesir misalnya ya. Atau yang lain-lainnya lagi. Nah, apakah di Indonesia itu ada hal-hal seperti itu yang dikhawatirkan oleh pemerintah? Bisa iya. Bisa iya. Tetapi pada dasarnya kami waktu itu nggak melakukan kegiatan politik apapun. Nggak melakukan kegiatan politik apapun. Kalau ada kegiatan politik, ya itu mah kegiatan politik aja. Ya. Nggak ada misalnya dulu ada partai politik apa ya P3 apa gitu kita rasanya nggak ada tuh ditunggangi oleh partai-partai politik di Salman itu banyak apa nih namanya banyak intel kok pada masa itu gitu ya pada masa itu banyak intel kita tahu juga gitu ya tapi kita nggak ada yang harus dicurigai sih di Salman ya pemerintah itu ya kan selalu juga di Indonesia kan memang ada ingin membangun pemerintah Islam gitu pemerintahan Islam mulai dari apa nih namanya siapa nih namanya kok saya lupa gitu tapi ada memang ya sekelompok atau selalu ada aliran-aliran yang ingin membangun negara Islam begitu ya negara Islam dan dalam berbagai bentuk dalam berbagai mungkin ini ada organisasinya ini atau ini DITII ya dulu pas saya DITII mungkin kalian kalau belajar sejarah pasti ada DITII nah jadi apakah itu ada juga kekhawatiran ini juga akan adanya membangun negara Islam sementara Indonesia ini sudah dirumuskan melalui Undang-Undang Dasar Pancasila dan lain sebagainya gitu ya yang 5 pasal yang 5 sila di dalam Pancasila itu nah kan selalu ada kekhawatiran toh di Indonesia ini juga sekarang dengan ada apa dikhawatirkan kita akan tidak NKRI begitu ya. Saya rasa dalam beberapa hal juga hal-hal seperti itulah juga yang muncul di masa lalu tapi dengan tentu pelakunya berbeda. Saya rasa itu sehingga selalu membendung bagaimana Islam ini Muslim ini gitu ya tidak mungkin tidak bersatu, tidak selalu ada saja begitu hal-hal seperti itu. Kalau saya berpikirnya seperti itu tuh, dan bukan saya aja, saya rasa memang dari sejarah kita tahu ya ada gerakan-gerakan apa. Kalau di dalam bukunya Api Sejarahnya Pak Mansur ya dikatakan ada gerakan dulu, misalnya Ali Murtopo, ada LB Mordani dan lain-lainnya ya, yang memang berusaha membuat kita ini tidak tidak mudah lah Muslim ini melakukan menjalankan hak-haknya gitu, menjalankan kewajiban-kewajibannya. Baik. Ibu, sekarang di tengah-tengah kita juga sudah hadir Ibu Tina Amran ya, Bu ya? Iya, ada hadir kembali beliau. Iya. Iya. Assalamualaikum Ibu Tina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Unitina ya. Ini harusnya Unitina yang banyak cerita nih. Yang juga bisa bercerita banyak. Iya, jadi tadi Ibu El juga sudah sempat cerita bahwa Ibu Tina itu adalah orang yang pertama kali menggunakan hijab di ITB ya, Ibu. Oh, iya kita ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini penuh dari pagi sampai sore, ada banget. Jadi masuknya terlambat karena bentrok sama beberapa workshop. Waktu itu sebetulnya ada ya beberapa mahasiswa ITB yang menggunakan baju kurung ya, pakai baju seperti baju berselendang. Tapi mungkin yang kita kenal dengan kerudung yang sekarang itu memang belum
belum nampak ya. Hanya saya kira ada yang lain-lain juga ya yang menggunakan. Dulu ada Anida Kristini dari planologi, ada Irma Zuhadi dari arsitektur yang kita memang sama-sama di Salman. Ada juga dari matematik itu satu mahasiswa junior saya gitu. Tapi mungkin waktu itu yang bergerak kemana-mana itu mungkin yang paling mobile waktu itu, nggak banyak lah yang kemudian menyebar dan berjalan masuk sampai Asia, Pasifik, Amerika itu nggak banyak. Jadi mungkin itu yang kelihatannya kita bergerak ke banyak tempat ya, dan terasa seperti satu orang. Pada sih sebetulnya banyak tuh adik-adik, banyak. Ya maksud saya gerakan-gerakan itu sudah ada, hanya belum secara massal itu kita menggelinding seperti snowball lah. Satu-satu kemudian bergerak dan akhirnya menjadi lautan, orang bilang lautan jilbab waktu itu ya. Saya sendiri sih nggak menyangka sekarang gitu. Jadi buat saya melihat adik Elida itu subhanallah begitu ya. Saya ingat dari masih kecil-kecil, imut banget gitu sampai sekarang. Dan masih seperti dulu, saya masih ke Salman, masih ngurus ya acara kumpul-kumpul pengajian kecil-kecil sampai yang bling-bling masih internasional, masih tapi saya bukan orang yang bergerak di bidang usaha, maka saya sangat salut dengan adik-adik yang menggulirkan begitu rupa ya, sampai di COVID-19 ini juga orang mengatakan bahwa yang tetap bertahan dengan kondisi untuk bertahan di ekonomi sekarang, hijab termasuk yang salah satunya yang masih kuat untuk terus menggerakkan ekonomi masyarakat menengah, dan itu kontribusi ini luar biasa. Teman-teman di luar pun, di Jepang dan di Korea itu ya, dan di beberapa negara itu menyatakan bahwa prospek hijab ini bisa menjadi satu gerakan ekonomi yang akan meningkatkan income, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan pendapatan, meningkatkan kinerja dari masyarakat menengah ke atas, terutama perempuan. Tapi terlebih dari itu, pada saya sih siar Islam itu menjadi ke seluruh dunia dengan cara yang soft itu dari pakaian, dengan cara yang sangat tidak usah harus bicara yang lain, dari pakaian kita bicara dakwah itu dengan segala gerak kita, langkah kita, sikap kita, prestasi kita. Nah itulah kita ingin refleksikan Islam dalam bentuk yang nyata. Saya kira sebagai ibu, sebagai istri, sebagai wanita, anak gadis, mahasiswa, sarjana, pengusaha ya, itu bisa terlihat lah dari pakaiannya, nampak dari semua sikap hidupnya. Itu aja sih, sederhana. Saya suka sekali mendengarkan dengan khusyuk ya, tapi mungkin mencatat lagi poin-poinnya karena banyak belajar dari Elida. Ya. Masya Allah. Ya mungkin kapan-kapan kalau kita bicara detail perjuangan dari awal itu memang tidak mudah ya, tapi nggak ada sih semua itu izin Allah ya. Itu kita itu kan hanya melakukan sebagai tools aja, sebagai alat aja. Gitu. Toh itu semua izin Allah. Mudah-mudahan itu kita terus menerus dalam niat yang lurus ya. Yang sekarang menyebar begitu luas, tapi yang kita nggak boleh tinggalkan adalah bahwa ruh daripada kekuatan pakaian itu bukan cuma di pakaian, tapi semangat bagaimana syiar Islam itu tumbuh, berkembang, hidup, terasa oleh masyarakat, tidak usah dikatakan tapi dirasakan, kemudian semua merasakan impact dari setiap gerakan muslimah dan keluarganya, dan orang, walaupun orang mengingkari kebenaran itu, apa di hatinya mengakui secara fitrah, Islam itu indah, Islam itu lengkap, Islam itu tinggi, Islam itu betul-betul agama yang lengkap dan sempurna. Pada kita itu sesuatu yang tugasnya yang menyampaikan ya, dan itu kita belajar terus sih menurut saya sampai sekarang. Seayat, 2 ayat kita terus belajarnya. Saya makin tua ya saya belajar terus gitu. Senangnya sekarang ada adik-adik yang sudah banyak yang sukses tuh,
mendengarkan, menyimak, ya banyak sekali yang kita tidak paham. Tapi yang jelas adalah kekuatan silaturahmi, jaringan, gerakan itu harus menunjukkan Islam sebagai sesuatu yang memang agama yang tinggi. Dan insya Allah itu di COVID-19 aja kita merasakan bahwa ajaran-ajaran Islam itu muncul tanpa sengaja, orang merasakan, membuktikan, dan mungkin dia nggak mengatakan, tapi dia rasakan bagaimana sistem kebersihan Islam mengajarkan kita untuk membersihkan diri kita dari toharoh, dari menutup aurat, dari di rumah, dari bagaimana hubungan keluarga, bagaimana kita menentukan hukum makanan, bagaimana kita menentukan bergaul, bagaimana kita bersalaman, semua itu orang nggak usah sampaikan. Islam sudah mengajarkan semua, Nah, itu makin kesini makin terasa kebenaran dari agama Islam itu tidak boleh lagi diragukan, tidak bisa didebat lagi. Hingga sekarang orang mau menerima. Iya. Mungkin koneksi dari Ibu Tina sedang bermasalah. Masya Allah, iya Masya Allah sekali ya. Tambahan dari Ibu Tina yang, iya Ibu El. Sebelum saya lupa ya, tapi hakikat kita itu yang kita nggak lupa, yang nggak boleh lupa bukan sekedar berjilbabnya ya, tapi pakaian takwanya ya. Betul. Tidak. Jangan lupa itu aja. Seperti itu ya, tapi tadi saya itu pakaian itu kan baru satu yang ada interview. Sesungguhnya kan pakaian itu adalah pakaian takwa. Ya. Iya. Nah, ini ada karena sekarang sudah mepet dengan maghrib juga ya Bu ya. Jadi ini ada betul. Satu pertanyaan. Apa yang kemudian menjadikan Ibu itu bergerak seperti sekarang gitu? Value apa yang kemudian Ibu pegang sampai akhirnya menjadi sekarang ini gitu? Mungkin nanti Ibu El bisa bercerita atau Ibu Tina yang kemudian bisa menambahkan. Nggak ada ya, karena apa value apa. Jadi semasa kalau di keluarga saya memang juga keluarga religius seperti yang saya sampaikan, terus kemudian saya aktifnya juga di masjid dari masa remaja sampai tamat kuliah, lalu bekerjanya juga di perusahaan yang memang kita juga dari sama-sama dari Salman gitu ya. Tentu value yang kami jalani adalah yang sehari-hari sudah kita makan selama di Salman itu gitu ya. Ada sih yang sangat yang sangat spesial, tapi bisa aja ini yang jadi spesial ya menurut saya. Pengkaderan yang dilakukan di Salman ya itu membuat kami ya, angkatan saya ada beberapa juga kayaknya yang ikutan. Jadi sekarang itu kalau biasanya katanya grup ini yang mendengarkan ada anak-anak muda, tapi kayaknya hari ini enggak tuh, ada beberapa sahabat saya seangkatan ikutan mendengarkan gitu ya. Kita ini di kader, sebenarnya di kader itu dengan cara-cara yang betul-betul membuat kita menjalankan ilmu yang kita dapetin itu kita jalanin gitu, kita jalankan, kita bumikan ya kan, ada bahasa ya, bumikan Al-Quran gitu. Jadi kita menjalankan itu, yang namanya berbagi ya mesti dijalankan. Yang namanya ikhlas itu ngomongnya gampang, tapi gimana menjalankannya itulah. Nah, jadi apa yang membawa saya bisa ke titik yang sekarang nggak ada lain, yang memang bagaimana sebisa mungkin menjalankan apa-apa yang sudah dipelajari sekecil apapun, tapi memang bagaimana kalau kita konsisten kan insya Allah jadi sesuatu. Pernah suatu waktu saya merekrut orang, terus saya suruh buka gitu ya. Nah, kamu buka surat sekian halaman sekian, surat sekian ayat sekian. Nah, ketika saya melihat dia membuka Al-Quran, itu saya udah tahu kalau dia tidak biasa mengaji gitu kan. Nah, hal-hal yang mungkin tidak biasa juga dilakukan dalam merekrut karyawan pada tahun-tahun 2000-an gitu ya. Nah, terus yang biasa juga ya, saya biasa gitu sejak saya dulu bekerja atau juga yang sekarang ini selalu mengaitkan apa yang
profesionalisme, atau kalau mereka profesional, apa sih yang disebut dengan profesional? Profesional itu kalau orang sales mestinya dia targetnya tercapai gitu ya. Jadi bukan antara kita sebagai seorang muslim yang taat dipisahkan dengan dunia profesional, harusnya enggak. Orang yang taat itu harusnya juga di dalam bekerjanya mereka juga bagus gitu. Enggak kita bilang aduh dia taat, dia soleh, dia apa, tapi kok kerjanya enggak ini ya, enggak produktif ya, enggak apa ya, enggak kayak gitu. Jadi sebenarnya kita enggak memisahkan antara nilai-nilai yang kita miliki dengan tuntutan profesionalisme di dunia pekerjaan. Nah, itu yang saya terapkan sehingga saya membawakan misalnya di kantor gitu ya. Saya akan mengatakan kepada pegawai bahwa niatkanlah kalian bekerja ini untuk ibadah gitu ya. Dan gaji yang diterima setiap bulan itu hanya kesenangan yang sementara banget gitu, yang barangkali bisa saja bagi satu orang bisa tahan untuk sebulan, tapi bagi beberapa orang mungkin seminggu aja bisa habis gitu ya. Dan akan sangat sia-sia gitu kalau hanya bekerja hanya untuk mendapatkan gaji itu gitu. Tapi kalau diniatkan bahwa bekerja sebagai bagian dari ibadah, maka banyak banget yang akan tertolong karena kalian bekerja di sini. Dengan kehadiran kamu ada di sini, maka walaupun kamu hanya satu di antara sekian ratus karyawan, tapi ya usaha ini berjalan. Kalau dia jualan jilbab sampai ke tangan konsumen, ya itu juga berkat adanya kamu. Jadi amal solehmu akan kamu temukan nanti kamu di akhirat. Dan jadikanlah perusahaan ini hanya sebagai tempat aja. Saya selalu mengatakan bahwa perusahaan ini, Elkops ini, hanya jembatan aja gitu. Dan kita ini alat aja. Jadi kita ingin Elkops ini hadir sampai kapanpun, dan bagian dari hidup kita adalah kita pernah berjuang, melakukan beribadah di Elkops begitu, dan suatu waktu Elkops ini akan berganti orangnya. Bahkan ketika saya nggak ada sekalipun, ya justru itu yang saya niatkan, karena Elkops ini adalah sebuah tempat orang berbuat baik, menjadi jalan buat orang berbuat baik, maka harusnya ketika saya nggak ada, ini akan terus aja menjadi tempat orang sebagaimana yang kami cita-citakan ketika dilahirkan begitu. Itu saya. Hanif. Iya. Jadi yang saya tangkap itu adalah untuk intinya itu adalah semua ini adalah membumikan nilai-nilai yang sudah kita pegang selama ini ya Bu ya, nilai-nilai yang sudah kita pegang selama ini. Mungkin dari Ibu Tina ada yang mau ditambahkan Ibu? Ya mungkin nggak banyak, tapi ya, saya juga meneruskan dari orang tua kita menyatakan keep the flame burning, jaga api itu tetap hidup. Api tauhid, akidah, sampai kita sampai mempertanggungjawabkan semua hidup kita. Sendiri atau bersama-sama kita nggak akan pernah berhenti, selalu akan terus mengerjakan ini. Menjaga api ini tetap hidup di jiwa kita, di semangat kita, di anak-anak kita, di generasi kita. Seperti ku anfusikum wa ahlikum naro, itu yang pertama sekali, tapi itu akan menyebar, melebar, sampai seperti snowball yang kita sudah rasakan sekarang, dengan ujian yang juga pasti akan besar. Sendiri atau bersama-sama, kita terus jalan. Kita tidak akan pernah berhenti. Kita tidak akan pernah menyerah. Api itu hidup terus. Jadi apapun kita, ibu, istri, anak, orang tua, siapapun, sampai akhirnya kita ke pertanggungjawaban terakhir. Terima kasih adik-adik. Terima kasih Elida sayang. Ya, terima kasih Uni. Ya, ketemu di sini ya. Nanti kapan-kapan kita share lagi. Mungkin hari ini terlalu mepet dengan padat sekali hari ini juga. Jadi kita tidak bisa lebih memfokuskan banyak pembicaraan khusus tentang hijab ini. Tapi mungkin satu kali harus kita gariskan tapak sejarah ini untuk menyampaikan bahwa banyak sekali yang harus dilakukan oleh yang muda sekarang, dan tidak boleh berhenti karena juga ujiannya akan lebih besar lagi dibandingkan
dengan pionir-pionir yang terdahulu. Terima kasih banyak untuk sharingnya, dan mudah-mudahan semua menjadi ibadah kita di bulan puasa. Amin, amin, amin. Amin, amin ya Rabbal Ya, Alamin. terima kasih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang terakhir ini Bu, karena kita sudah sangat mepet sekali dengan waktu maghrib, Betul. mungkin ada nasihat atau pesan-pesan dari Ibu El kepada kami generasi muda untuk terus menyiarkan ajaran Islam. Maaf tadi apa nggak kedengaran? Iya, jadi nasihat dari Ibu El untuk kami semuanya generasi-generasi muda agar terus semangat untuk menyiarkan apa yang sudah kita pelajari selama ini, yaitu ajaran-ajaran Islam. Closing statement aja. Iya. Iya. Sekaligus closing statement dari Ibu El. Iya, betul. Ya, karena ini forumnya anak-anak muda ya. Saya dulu pernah muda ya. Tadi yang disampaikan oleh Ibu Tina betul sekali ya. Sekali kita sudah mendapatkan hidayah, ya, sekali kita sudah menerima gitu ya, dan kita berusaha menjalankan apa yang kita yakini itu benar, maka kemanapun kalian pergi, ya, kemanapun kalian pergi itu harus dijaga dan dijalankan. Jadi tantangan masih sangat besar, ya. Pasti pada zamannya kendala juga akan muncul dengan bentuk yang berbeda. Zaman kami dulu kendalanya begitu. Zaman sekarang beda lagi. Tapi kembalilah pada dasarnya apa yang kita inginkan sebenarnya. Dan tujuan kita tuh apa. Hanya semua itulah yang akan bisa menjaga kalian semua. Itu, berpegang teguhlah kepada tali agama Allah. Terima kasih. Berpegang teguh pada tali agama Allah ya. Iya. Mohon maaf atas segala kekurangan begitu untuk semua ya. Kapan-kapan kita kopi darat juga boleh ya, yang di Bandung. Iya. Siap Ibu. Terima kasih. Banyak. Iya. Saya tutup sebelum, dengan salam atau gimana? Sebelum kita tutup diskusi kita pada sore hari ini, Bu, mari kita sama-sama untuk berfoto bersama dulu, Ibu, supaya diskusi kita ini bisa menjadi kenang-kenangan gitu ya. Iya, betul. Iya. Jadi saya mengajak teman-teman semuanya untuk menyalakan Unitina kameranya. Tadi kemana? Oh, masih ada. Masih ada. Menyalakan kameranya dan kita sebentar lagi akan berfoto bersama ya, teman-teman. Iya. Baik. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik. Terima kasih banyak kepada Ibu El dan juga Ibu Tina yang sudah bergabung bersama kita pada sore hari ini. Terima kasih juga teman-teman semuanya. Jangan lupa setelah ini akan ada form evaluasi yang akan disebarkan melalui grup. Ya, thanks Uni Eli, Uni Tina. Iya, terima kasih. Terima kasih. Duluan momentnya udah terbuka di sini. Terima kasih Pak Dokter, itu Pak Dokter loh itu. Insya Allah. Terima kasih sudah bergabung Pak Dokter Syaiful. Iya. Jadi saya sebelum ditutup saya ingin menyebarkan kembali link donasi untuk pembuatan masal ventilator Indonesia. Bagi teman-teman yang ingin berdonasi, silahkan untuk berdonasi melalui nomor rekening yang sudah tersedia. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, mungkin sekian saja Ibu El, Ibu Tina, Dr. Syaiful, dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas partisipasinya pada sore hari ini. Selamat berbuka puasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elida. Ya, sama-sama ya. Sampai ketemu ya. Ya, Bu. Terima kasih, Hanif.
Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat berbuka puasa.